Shalom kekasih Kristus, hari ini saya senang dapat menyapa kembali Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita jalani hidup seperti apa yang Tuhan rencanakan. Sekalipun itu tidak mudah, tetaplah kita menjalaninya sesuai firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari yang spesial ini kami buka hati dan pikiran kami. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan yang kami hadapi pada hari ini karena persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi kami tidak menyerah. Kami rindu bahwa firman-Mu membawa iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan dengan Engkau Tuhan. Maka hari yang spesial ini kami buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan firman-Mu, agar hidup kami seturut seperti apa yang firman-Mu katakan. Dan dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan dan menyukakan Engkau lewat hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema sesuai firman. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 1 ayat 6, demikian firman-Nya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kekasih Kristus, ayat ini berbicara tentang Zakaria dan Elisabet yang sudah lanjut usia tetapi tidak mempunyai anak. Zakaria dan Elisabet telah membangun keluarga yang cukup lama. Tentunya saat mempunyai anak ada harapan-harapan agar anaknya mempunyai sikap dan karakter yang baik. Demikian juga dengan kita ketika berkeluarga, lalu dikaruniakan seorang atau beberapa anak, dan anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita memiliki sikap dan karakter yang baik seperti diri kita, yaitu salah satunya adalah dengar-dengaran. Tentunya kita mempunyai perasaan senang dan bangga. Demikian juga dengan Tuhan terhadap kita yang mengaku diri sebagai anak Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita dalam menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Mengapa Tuhan berkehendak demikian terhadap kita? Tuhan tidak menginginkan kita dalam menjalani hidup penuh dengan ketidakpastian, sebagaimana halnya bangsa Israel mengalami hidup dalam tekanan, penderitaan, dan tidak ada kebebasan karena sebagai budak. Bapa di surga mengerti akan hal ini, maka Ia menjelma menjadi manusia, ingin membebaskan manusia dari perbudakan dosa yang menekan dengan berbagai penderitaan, keterikatan dosa, sehingga hidupnya penuh ketidakpastian. Maka Tuhan berkehendak agar manusia, yaitu kita semua, dalam menjalani hidup sesuai firman Tuhan, supaya tidak mengalami perbudakan rohani seperti bangsa Israel. Kekasih, saat saya menyampaikan hal ini, mungkin dalam hati kecil para pendengar mulai mau melakukannya, yaitu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kita semua jangan sampai hanya dalam tahap mempunyai keinginan semata, tetapi mulailah bergerak, lakukan untuk Tuhan, dan tumbuhkan kerinduan agar setiap langkah hidup kita sesuai firman Tuhan. Kekasih, memang dalam menjalaninya seringkali kita tidak semulus seperti yang dibayangkan. Terkadang kita juga gagal untuk menjadi taat dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan atau tidak sesuai firman Tuhan, maka akan ada akibatnya yang membuat hati nurani bereaksi yang memunculkan perasaan penyesalan. Penyesalan yang dialami saat kita tidak menjalani hidup sesuai firman awalnya tidak terlalu berarti karena dianggap hanya sepintas. Tetapi bila hal ini dibiarkan, maka akan membuat kehidupan yang kita jalani tidak berjalan dengan maksimal. Dan apabila penyesalan karena dosa yang kita lakukan ini terus dibiarkan, dapat membawa kita meninggalkan Tuhan. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi, bila ada pelanggaran atau dosa yang kita lakukan, harus sesegera mungkin kita bereskan dan jangan biarkan hanya sebatas penyesalan. Kisah Nabi Yunus memberikan contoh pada kita di mana hati yang keras sangat berdampak. Tercatat dalam Yunus 2 ayat 2-4. Katanya, dalam kesusahanku aku
Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Yunus mengalami rasa tidak berguna dan tidak diterima oleh Allah. Ini adalah bentuk intimidasi iblis, membuat hidupnya tidak berguna dan tidak bernilai. Dalam situasi ini, kita sebagai manusia rentan untuk jatuh lebih dalam lagi dalam kesalahan dan dosa yang lain. Untuk diingat oleh kita, jangan berpikir bahwa hal tersebut sudah terlanjur hidup kotor dan berdosa. Mari sesegera mungkin kita berbalik dari dosa dan berjalan kembali sesuai iman dalam Kristus Yesus. Kita jalani hidup sesuai firman Tuhan, walau seringkali jatuh bangun. Mari tetap jalanilah semuanya itu dengan selangkah demi selangkah. Kekasih, bila kita melakukan pelanggaran firman Tuhan atau berbuat dosa, tidaklah cukup hanya menyesal, karena penyesalan bukanlah pertobatan. Contoh dari Alkitab dari peristiwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Setelah ia menjual Yesus dan Yesus mati disalib, Yudas Iskariot menyesal dan ia membuang uang dari hasil menjual Yesus lalu menggantung dirinya. Tercatat dalam Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bertobat artinya hidup berjalan kembali dan berusaha menjalani kehidupan sesuai firman Tuhan. Inilah iman yang benar dalam kita mengiring Tuhan saat berbuat dosa, bukan hanya menyesal tetapi bertindak mencari Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 13b mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ini merupakan penyampaian Paulus saat ia menceritakan tentang pertobatannya, yaitu ia melupakan apa yang menjadi masa lalunya dan mengarahkan kepada apa yang ada di depannya. Percayalah, akan tetap ada pemulihan ketika kita datang kepada Tuhan dan hidup sesuai firman-Nya. Kekasih, saat kita telah jauh dari iman kita pada Tuhan, bahkan mungkin masih terikat dalam hal-hal dosa, jangan lari meninggalkan Tuhan. Sekarang mari kita datang pada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya sangat besar bagi kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian juga dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup untuk mengalaminya. Mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana Engkau mengajarkan kepada kami dalam renungan ini agar hidup kami terus searah sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk memiliki kuasa dalam iman percaya kami Tuhan. Tentunya bukan dengan pengetahuan kami, melainkan
harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena iman adalah dasar, dan dasar di dalam segala sesuatunya adalah kebenaran firman-Mu. Itu baru iman akan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami bukan hanya sekedar tahu, tetapi kami menerima bahwa janji-janji Tuhan itu menjadi satu kenyataan. Maka dari itu, pimpin kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan